pemirsa JDV, kita kembali di Ustaz Menjawab. Hari ini tentang bahaya narkoba bersama Kapolresta Banda Aceh. Juga bersama Ustaz Dul Arafah. Pemirsa JDV, kalau ada ingin bertanya SMS atau telepon langsung silakan. Kami insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Sambil kami menunggu pertanyaan dari pemirsa, ini ada tokoh kita Bapak Edi Wardu Ritonga nih, orang Batak Islam nih. Kedua Forum FKBUN Aceh. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat kami muliakan guru-guru kami, Ustadz bersama Bapak Kapolres dan seluruh jajaran, dan saya selaku Ketua Forum BUMN Provinsi Aceh, Pak, bersama penasihat kami Pak Indra Gunawan, GM-nya Angkasa Pura. Ini kami bertanya, Ustadz, bahwa kita melihat sehari-hari itu kan sulit kadang-kadang membedakan apa ya ciri-ciri saudara kita ini, teman-teman kita yang terkena narkoba, supaya kita bisa nanti mengingatkan langsung. Kira-kira itu Ustadz, mungkin pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz Jul. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Edi kita. Ketika Rasulullah SAW ditanya dengan sahabat, "Ya Rasul, ma huwa zanbu?" Ma huwa zanbu? Rasul menjawab, "Az-zanbu ma haqa fi sadrika wa yakhafu ayut lennas." Dosa itu yang membuat kamu gelisah, depresi, stres, hampa, kosong, bete, galau. Wa yakhaf ayut lennas, dan kamu takut orang lain mengetahui isi hatimu. Itulah dosa. Maka setiap kita melakukan maksiat, ya, setiap kita melakukan maksiat itu hati nurani kita mengatakan tidak. Tidak. Tapi karena nafsunya besar, akhirnya hati nurani ini kalah. Kita yang berat itu ada 3. Yang pertama, melawan hawa nafsu. Ini berat sekali. Yang kedua, godaan dunia. Yang ketiga, godaan setan yang terkutuk. Kecuali Allah yang menyelamatkan kita. Allah yang melindungi kita. Maka itu Pak Edi, kalau seandainya Pak Edi melihat orang melakukan maksiat, itu selalu gelisah. Nggak tenang dia. Gelisah, hampa, risau dia. Bete, galau. Kalau bahasa keren sekarang, sakau. Sakit karena dikau. Sakau. Jadi kalau Pak Edi tiba-tiba masuk kantor, buka ruang kantor, tiba-tiba ada yang gelisah, piring pecah, itu dia sedang melakukan maksiat. Kenapa? Dia gelisah, nggak tenang, nggak nyaman dia, sikit pun nggak nyaman dia. Kemudian ciri-cirinya selanjutnya dia itu ya malas berjamaah sudah pasti, Ustaz. Karena orang-orang munafik itu berat untuk bangun, apalagi subuh seperti ini. Itu berat sekali. Berat sekali itu. Tidak sembarang orang. Dia itu gelisah. Yang kedua, dia apa yang ada barang-barang kita itu biasanya hilang. Hilang HP, hilang kereta. Setelah di rumah tidak ada yang bisa dijual lagi, dia ambil punya tetangga. Makanya tidak heran kita celeng-celeng di masjid sekarang hilang. Itu termasuk orang-orang yang narkoba, sakau ibaratnya. Maka itu kita melihat seseorang itu, kalau seandainya gelisah, depresi, stres, hampa, kosong, bete, galau, nggak ada ketenangan. Kesana salah, kesini salah, kesana salah, kesini salah. Itulah tanda-tanda orang yang kena narkoba. Kemudian dia nggak mau sholat. Makanya kita lihat orang kena narkoba, ya, orang pencuri, koruptor, itu ada masalah pasti dengan sholat. Coba lihat, orang yang ditangkap karena pencurian, karena narkoba, semua kejahatan-kejahatan yang tertangkap, coba kita cek sholatnya. Pasti bermasalah, any trouble, bermasalah sholatnya. Tapi kalau sholatnya bagus, ada orang sholat Ustadz, tapi dia mencuri. Dia sholat terus tapi mencuri. Sabar sebentar. Nanti insya Allah sholat itu akan mencegah suatu saat dia untuk tidak mencuri lagi. Amin. Maka itu nafsu itu ada 3. Yang pertama nafsu amarah. Ini nafsu senang maksiat, senang narkoba, senang mencuri. Dia tidak senang ke masjid, tidak senang bergaul dengan orang-orang soleh. Yang kedua nafsu lawamah, 50-50. Senang ibadah,
senang maksiat. Allahu Akbar di masjid, Allahu Akbar di hamparan sejadah, Allahu Akbar di musola, tapi di kantor, di hotel, di lapangan nafsu abar. Ini ulok-ulok namanya. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Mutmainnah. Ini nafsu senang ibadah, senang bersilaturahim, senang mengajak umat sujud pada Allah, senang mempersatukan umat. Siapakah orang beriman? Orang sudah dikatakan beriman kalau dia saling cinta karena Allah, saling merangkul karena Allah, saling mendamaikan karena Allah, saling cinta karena Allah, saling menutupi aib karena Allah. Itulah orang beriman sebenarnya. Dia ajak orang-orang yang kena narkoba untuk sujud kepada Allah. Insya Allah kalau kita ajak seperti ini subuh berjamaah, insya Allah pelan-pelan mereka nanti insya Allah tercegah daripada narkoba. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, bagus sekali. Ini langsung untuk Bapak Kapolres. Dari Abdul Salam di Banda Aceh. Ya. Bapak Kapolres yang terhormat, saya ingin bertanya, apakah kasus di sebuah hotel X itu akan diserahkan kepada untuk dicambuk atau dilepaskan? Mohon penjelasan untuk Pak Kapolres. Wassalam. Itu perlu. Abdul Salam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perlu mungkin para pemirsa di rumah fahami bahwa masalah narkoba ini ada undang-undang yang mengatur. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 35 tentang narkoba. Kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah kepolisian dan BNN, itu yang melakukan penyidikan. Dan itu dilakukan penyidikan tindak pidana umum melalui peradilan umum. Nah, itu yang kalau terkait dengan yang di hotel di mana saja, di hotel X lah, ini juga kalau dia warga negara Indonesia dan dia itu sipil, itu polisi yang berhak menangani dan akan ditangani dengan Undang-Undang Nomor 35. Kalau dia nanti ada terkait dengan masalah pornografi, kita cenderung mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga melihat ataupun sama-sama kita ikuti ada di sebuah hotel ada melakukan mungkin hubungan yang selayaknya tidak boleh dilakukan, yang terkait dengan masalah kesusilaan, itu bisa ditindak dengan menggunakan kanun, dan itu juga polisi berhak menangani dan juga nanti ada WH. Nah, jadi itu tetap kita tangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila itu TNI, ya itu yang kewenangan, yang punya wewenang adalah dari POM. Nah, itu yang melakukan penyidikan. Kalau yang sipil berarti kepolisian, dan apabila melanggar syariat kanun itu bisa ditindak dengan menggunakan kanun yang ada di tempat kita. Itu mungkin sementara jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Alhamdulillah pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami masih menunggu telepon dan SMS dari pemirsa. Sambil kami menunggu SMS, mungkin ada di antara jamaah yang ingin bertanya, silakan. Pak Zulkifli, SB. Pak Jul, SB. silakan Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita patut bersyukur kepada Allah. Kemudian kita juga berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Amir, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menanyakan kepada Bapak Kapolres bagaimana langkah-langkah di lapangan yang ditempuh supaya meminimalisir, kalau bisa terbebas. Jadi Banda Aceh ini terbebas dari narkoba, sehingga masyarakat akan lebih nyaman. Tadi Ustadz Zul Arafah sudah menjelaskan dari sisi agama ini kan. Jadi kami dari jamaah perlu informasi langkah-langkah yang perlu ditempuh mungkin untuk anggota di lapangan, sehingga apa itu bandar narkoba ataupun mungkin
pelaku atau pemakai, mereka jadi tidak ada lagi di Banda Aceh ini. Bagaimana langkah-langkah? Mungkin Pak Kapolres bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustaz Zul dan para pemirsa Aceh TV terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Zul, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh aparat. Ya, saya bilang aparat karena yang bertugas penanggulangan narkoba bukan hanya tugasnya polisi. Ya, tugasnya kita semuanya. Ya, tadi kan ada surat Al Imran saya sampaikan. Nah, kalau kepolisian di dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba, ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, kita upaya-upaya preemptif yang dilakukan oleh dalam hal ini oleh Satbinmas Polresta Banda Aceh bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan kecil kampung itu melakukan penyuluhan ya. Penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba. Itu dilakukan dengan BNNK yang ada, dan ini juga sudah ada program dengan Wali Kota Banda Aceh, Kampung Anti Narkoba. Nah, ini kita sudah sampaikan, kita luncurkan. Tinggal bagaimana tindak lanjut terkait dengan program tersebut. Ya, sinergitas antara kepolisian, BNN, dari TNI mungkin, dan dari pemerintah daerah sendiri. Bagaimana, karena ini adalah musuh bersama, mari kita tangani, dan itu langkah-langkah preemptif yang kita lakukan. Di samping itu kita juga melakukan penyuluhan-penyuluhan di berbagai komunitas masyarakat, termasuk dalam hal ini masyarakat yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Ya, mungkin kita ada di SMA, sekolah-sekolah SMA, SMP, itu yang kita lakukan. Bahkan nanti ada beberapa program juga ke universitas mungkin ya, untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba itu dan kepada masyarakat luas. Termasuk yang kita lakukan dengan jamaah ini adalah salah satu bentuk tindakan kepolisian untuk mengajak semua masyarakat, semua lapisan masyarakat ya, untuk tidak atau menghindari bahaya atau menghindari narkoba, jangan sampai terlibat dalam kegiatan narkoba, baik itu mungkin mungkin pemodal, mungkin juga ini ya kan, termasuk juga pemakai. Tapi kalau di lingkungan Banda Aceh mungkin banyak pemakai ya, karena beberapa yang kita lakukan penangkapan ini sifatnya kecil-kecil, dan yang besar yang mau dikirim kepada daerah melalui bandara. Nah, kecil-kecil itu ya. Terus upaya-upaya preventif juga kita lakukan. Kita lakukan dengan bekerja sama dengan polisi WH, patroli ke daerah-daerah, tempat-tempat yang dimungkinkan ya, akan terjadi atau dilaksanakan ya pesta narkoba dan sebagainya, termasuk mungkin hotel-hotel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan siapa, di mana? Hashim. Pak Hashim, ya silakan Bapak. Saya hanya ingin tahu tentang motif-motif mereka menggunakan narkoba ini. Iya. Apa supaya dibilang modern, untuk menghilangkan kegalauan misalnya, untuk bersenang-senang dan sebagainya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas bagi saya heran saya, mengapa menggunakan itu? Mengapa tidak menggunakan makanan-makanan yang sudah enak? Daging, susu, ya, pisang, sebagainya. Ya. Saya menggunakan mendengar nama narkoba ini ngeri saya. Mendengar saja, belum saya makan atau mencium. Ya. Jadi singkatnya, motifnya apa saja Pak? Terutama bagi orang-orang yang pernah tertangkap nih.
kan Bapak tahu itu. Barangkali dengan mengetahui motif ini kita bisa antisipasi itu penggunaan narkoba ini menjadi berkurang efeknya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hashim di Ketapang. Terima kasih Pak Hashim. Silakan Pak Kapolres. Terima kasih Pak Hashim. Jadi yang selama ini kalau yang ada di Banda Aceh ini kan tidak terlalu besar. Motifnya mereka hanya ya pertama dia memang untuk menghilangkan galau dan sebagainya. Jadi dan itu juga bukan kalangan orang-orang yang berduit saja, artinya kalangan bawah. Dan itu kadang-kadang kecil-kecil. Dan yang selanjutnya mungkin ada motif-motif ekonomi yang dilakukan oleh beberapa orang yang untuk mengedarkan paket kecil-kecil itu. Karena pernah saya temukan mungkin ini orangnya sudah dalam keadaan sakit. Nah, dalam keadaan sakit, di samping dia juga memakai, dia juga mengedarkan. Jadi artinya motif ekonomi. Makanya salah satu yang mungkin harus kita lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat kita sudah sejahtera dengan adanya mungkin kita sama-sama syariat Islam yang ada di kita betul-betul kita program ini kita laksanakan dengan baik, ya bukan tidak mungkin, ya mungkin kita akan sejahtera dan mungkin bisa paling nggak meminimalisir narkoba. Karena dengan sejahtera masyarakat juga berpartisipasi untuk menanggulangi ini, karena ini musuh kita bersama. Mudah-mudahan itu juga bisa hilang dari tempat kita. Karena ini ada sebagian mungkin yang masyarakat yang kadang-kadang diam, tidak menyampaikan bahwa di tempatnya itu ada, atau kadang-kadang takut. Mungkin takut kepada takut mungkin kalau menyampaikan kepada petugas kita atau lain sebagainya. Jadi ada dua motifnya. Yang pertama mungkin ada motif ekonomi, yang kedua motif kita mungkin masyarakat hanya untuk menghilangkan itu ada yang bilang stres lah dan sebagainya. Ya baik. Ya. Mungkin guru kita Ustadz Jul mau nambah, silakan. Ingat, kita harus garis bawahi dunia ini tempat kita berperang melawan iblis. Melalui antek-anteknya, koroni-koroninya, staf-stafnya, karyawan-karyawannya, setan, jin, dan manusia. Manusia juga ada musuh kita. Maka itu, ku anfusakum ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi masalah narkoba ini bukan tugas polisi saja, tapi tugas kita semuanya. Kita harus bersatu. Idza ra'aital munkar, kalau kalian melihat suatu kemungkaran, perbaiki dengan tanganmu. Dengan tanganmu di sini, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan uang. Nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan. Yang kedua, bilisanika, dengan mulutmu cegah. Nggak bagus itu, bahaya nanti. Nggak sanggup lagi dengan mulut. Yang terakhir, wabil qalbika, dengan hati kita. Maka itu apabila kamu melihat suatu kemungkaran, ya lapor. Lapor sama Pak Kecik, di situ ada Pak Kecik, ada Pak Keplor, ada Pak Camat, ada WH. Lapor, jangan cuek bebek, jangan kita diam. Kalau kita mendiami maksiat itu, maka itu di antara 7 asbab mengapa kita terus menerus terjadi musibah. Di antara 7 itu diantaranya cueknya orang beriman terhadap narkoba, cueknya orang beriman terhadap maksiat, cueknya orang beriman terhadap godaan syaitan yang terkutuk. Cuek dia, masa bodoh. Ada yang di samping mabuk dia cuek, ada yang di samping narkoba dia diam, ada di samping BD, sabu-sabu dia diam. Tidak bisa, kita harus lapor. Kenapa? Kalau musibah datang, bencana datang, malapetaka datang, orang beriman, orang baik, semuanya kena. Semua kena, tidak bisa. Ini tugas kita bersama. Bukan hanya tugas Pak Polisi, tapi harus ada bantuan dari masyarakat.
Makanya kita harus menjaga keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Mari bersama-sama. Dan alhamdulillah semenjak Pak Kapolres dilantik jadi Kapolres Banda Aceh, beliau mengajak anggota polisi semuanya untuk berjamaah. Alhamdulillah saya lihat narkoba sudah pada menghilang sedikit demi sedikit. Kalau hilang semuanya nggak mungkin. Nggak mungkin dia. Kok semuanya hilang simsalabim abrakadabra prap hilang semua, nggak mungkin. Berarti setan itu sudah pensiun, nggak mungkin. Karena kita ada surga neraka, ada neraka. Jadi siapa masuk surga silakan, siapa masuk neraka silakan. Baik Ustaz ya. Mungkin ini apa yang kita tuakan di sini Pak Ismail. Ada yang ingin memberi nasihat atau bertanya? Atau nasihat boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Kapolres sudah menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk menghilangkan narkoba yaitu melalui penyuluhan. Saya di sini bukan bertanya, cuman sedikit saran aja Pak. Kalau bisa di samping penyuluhan, karena narkoba ini pada umumnya dipakai oleh anak-anak muda, terutama anak usia sekolah Pak. Dan kejadian belakangan ini adanya pembunuhan teman-temannya itu adalah anak siswa. Dan terkait dengan pemakaian narkoba. Jadi di sini saran saya, mungkin Bapak Kapolres bisa koordinasi dengan Muspida Kota Banda Aceh yang lain untuk melaksanakan pemeriksaan urin di setiap sekolah-sekolah. Itu aja dari saya Pak Kapolres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dilanjutkan oleh Iya, silakan Pak Indra Gunawan. Dari penasihat FKBUN Aceh. Oh, Angkasa Pura. Ya, silakan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini saya ikut bergabung dalam forum yang sangat baik. Mungkin dari saya tidak bertanya Pak, kami khususnya Bandara SIM di sini ikut mendukung Pak, ikut mendukung program dari terutama pemerintah daerah Banda Aceh untuk dalam menangkal atau menolak bahaya narkoba ini, mengingat bandara adalah pintu gerbang masuk ataupun keluar dari bahaya narkoba ini. Kami sampai saat ini terus berupaya juga selalu berkoordinasi dengan instansi ataupun aparat terkait dalam hal mencegah atau menangkal masuknya dari luar bahaya narkoba ini. Mungkin itu saja dari saya. Kami selaku wakil dari pemerintah di BUMN ini yang membidangi bandar udara selalu siap mensupport ataupun mendukung dari program-program ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kompol Faisal? Oh. Atau Dinda kita Abdul Akhli? Ya, Juli Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah narkoba, pemirsa sekalian, mungkin kesempatan ini mohon izin Bapak Kapolres. Jadi pengalaman kita bertugas, memang masalah narkoba ini sebenarnya sudah menjadi darurat secara nasional Pak. Kenapa dibentuknya Badan Narkotik? Ya ini memang masalah narkoba ini sudah cukup besar sebenarnya, sudah menjadi masalah yang sangat masif. Kalau kita lihat di pelosok-pelosok desa dan di kelurahan-kelurahan, ya memang seperti Bapak-Bapak katakan, ini sudah menjamah sampai ke anak-anak sekolah. Nah ini banyak sebab yang terjadi Pak. Jadi kalau kita lihat di kampung-kampung ini semacam sudah ada pembiaran. Iya. Nah ini kita lihat memang sudah terbentuk secara tidak langsung. Jadi bandar-bandar narkoba ini semacam ada legalitas di kampung-kampung. Nah jadi kalau kita lihat, ya mohon maaf, pada saat
perayaan Maulid Nabi. Ini mohon maaf Pak, BD-BD ini malah mereka menyumbang cukup besar. Ya. Nah, akhirnya perangkat-perangkat desa ini, kalaupun ada kesalahan yang dia lakukan di desa, mereka takut. Baik Pak Yuli, nanti Ya. kita lanjutkan ya. Baik, Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.